Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SK, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat VP Business Development Bapak Bagus Prakoso dan Bapak Bagas Prawiro, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara kita yaitu tausiah atau fikih. Tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA. Kepada Habib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini setelah kita mendirikan sholat asar berjamaah, kita kembali melakukan atau melanjutkan kegiatan rutin kita yang sudah kita jadwalkan, yang kita tetapkan di tempat yang kita cintai ini, yaitu bersama-sama membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang terangkum dalam kitab Riyadhus Shalihin dan ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca satu hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin di halaman 101 dari hadis Abu Hurairah. Dikatakan di situ, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, kullu ummati, semua umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Kila, lalu ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga? Qal, Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku, yang melawanku, yang tidak mau taat kepadaku, faqad aba, sungguh dia itu sudah enggan dan tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW yang memberitahukan kepada kita
bahwa semua umat Nabi itu akan masuk surga. Ini sebuah kabar yang luar biasa. Nah, tentunya kata Nabi kecuali yang tidak mau. Lalu siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Yang tidak mau masuk surga yaitu yang taat berarti mau masuk surga, yang tidak taat tidak mau masuk surga. Tentunya dari hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran yang luar biasa, hikmah yang bisa kita petik dari hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari ini. Yang pertama di situ dengan kalimat kullu. Berarti kalau kalimat itu kullu itu kalau bahasa Arabnya namanya lil istighraq, artinya semua. Jadi tidak ada pengecualian, semua. Sudah kalau kalimat semua karyawan berarti semua, nggak ada pengecualian, siapapun dia, kedudukannya apapun, sudah kalimat kullu berarti itu istighraq. Kullu jami', kullu ummati, semua, seluruh umatku. Umat tentunya kata para ulama semua orang yang hidup di zamannya dan di bawah naungannya itu namanya umat. Misalkan umat Nabi Musa berarti semua orang yang hidup di zaman Nabi Musa dan di bawah naungan Nabi Musa, baik dia muslim atau non muslim, tapi tetap namanya umat Nabi Musa. Umat Nabi Ibrahim berarti orang yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Sampai nanti setelah Nabi Ibrahim ketemu Nabi Musa, ganti, ini umatnya Nabi Musa, bukan namanya. Ada batasannya sampai Nabi yang berikutnya. Umat Nabi Isa berarti orang yang hidup di zaman Nabi Isa, mau dia beriman dengan Nabi Musa atau tidak beriman dengan Nabi Isa, namanya umat Nabi Isa. Makanya suka dikatakan umat Nabi Isa ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Umat Nabi Musa ada yang beriman, ada yang tidak beriman, itu namanya umat. Begitu juga orang yang hidup di masa Nabi dan sampai hari kiamat nanti, karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, berarti disebut umat Nabi Muhammad. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad. Yang beriman disebut umat Nabi, yang tidak beriman juga umat Nabi. Yang melawan umat Nabi, yang patuh juga umat Nabi. Nah, sama seperti ya kalau bahasa orang tua, seorang bapak, seorang ibu punya anak 10. Yang satu taat namanya anaknya, yang enggak taat juga anaknya. Yang nurut disebut anaknya juga, yang bandel juga disebut apa? Anaknya. Ini anak bapaknya, tapi ini anak melawan dulu, tapi tetap aja anaknya. Itulah umat. Makanya di dalam istilah ulama disebut ini, umat Nabi itu ada dua macam. Ada yang disebut umat ijabah, ada yang disebut umat ad-da'wah. Nah, apa itu umat ijabah? Umat ijabah dan umatud dakwah. Umat ijabah, umat yang sudah menerima dakwah Nabi, itu namanya umat Islam, disebut umatul ijabah. Ada umatul dakwah, umat yang terus didakwai, yang belum masuk Islam. Berarti Kristen itu umat Nabi, tapi umatul dakwah. Hindu umatnya Nabi, tapi umatul dakwah. Oh, Yahudi umatnya Nabi, umat Nabi Muhammad karena hidupnya setelah Nabi Muhammad. Yahudi yang hidup di masa Nabi tetap masuk umatnya Nabi. Itu disebut umatul dakwah, umatnya Nabi yang terus didakwai, yang perlu diajak. Sementara yang beriman disebut umatul ijabah, umat yang sudah menerima dakwah. Jadi kalimat Nabi Muhammad SAW di sini, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga. Nah, semua umatku. Bagaimana yang non muslim masuk surga? Kalau dia ikut sama Nabi. Man ata'ani, siapa yang taat berarti dia umatul ijabah. Siapa yang tidak taat, yang enggak, namanya umatul dakwah. Jadi kata Rasul semua umatku. Jadi kita paham itu ya, kalimat jangan sampai dibilang Kristen bukan umatnya Nabi. Umatnya Nabi itu umatnya Nabi Isa, bukan. Itu mungkin kalau kata mengikuti sama umat beda. Nggak setiap umat itu mengikuti. Buktinya orang kafir umatnya Nabi tapi nggak ngikuti Nabi. Nah, seperti anak, nggak semua patuh. Ada anak yang bandel tapi tetap dia anaknya. Jadi Nabi Isa itu orang Kristen tetap umatnya Nabi, tapi umatnya Nabi Muhammad ad-dakwah, umatul dakwah. Mereka mengatakan mengikuti ajaran Nabi Isa, tapi nggak bisa dibilang umatnya Nabi Isa.
Hindu, Buddha, Yahudi nggak bisa mengaku pengikut Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Enggak. Dia pengikut boleh, tapi umat adalah umat Nabi. Jadi umat Nabi adalah umat atau manusia yang hidup di masa Nabi itu dan setelahnya. Sampai ada Nabi lagi. Kalau ada Nabi lagi berarti umat Nabi yang ini. Karena Nabi Muhammad tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, berarti sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat disebut umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bilang, ya, jadi paham kita makna umat ya. Umat itu adalah orang yang hidup di masanya dan di bawah naungannya. Tapi umat ada dua macam, ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Umatul ijabah orang Islam yang sudah mengkabulkan atau mengijabah atau menjawab, memenuhi panggilan Nabi, namanya umat ijabah. Yang belum memenuhi panggilan Nabi disebut umatul dakwah. Jadi muslim umatul ijabah, non muslim umatul dakwah. Tapi keduanya umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Jadi yadkhulun artinya masuk ke dalam surga, bukan ahli. Kalau ahli surga beda dengan ahli dengan masuk, itu beda ya. Kalau ahli itu penduduk, kalau yadkhul artinya masuk. Kita banyak di antara kita ngantor di tempat ini, tapi kita masuk ke wilayah ini, tapi tinggalnya nggak di wilayah ini, namanya masuk. Tapi kalau bapak ibu ada yang kerja di sini, KTP-nya di sini, berarti itu namanya ahli. Jadi ada yang bilang ahli surga, berarti udah dapat punya KTP udah. Tapi kalau yadkhul masuk surga, nah, belum tentu. Kayak ada orang Islam ada yang masuk neraka, tapi masuk doang. Disiksa setelah selesai bisa keluar lagi. Tapi kalau ahli neraka berarti udah punya KTP neraka. Berarti kekal itu orang kafir, ahlun nar disebut ahli. Ahli itu adalah penduduk. Kalau masuk itu beda. Jadi semua umatmu akan masuk surga. Nah, kalau di sini kata para ulama, yadkhulun masuk dan akan menjadi penghuni surga. Semua umatmu, kata Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya min ahli al-jannah. Insya Allah kita semua digolongkan dari golongan ahli surga. Illa man aba. Nah di sini ada pengecualian. Itu namanya kalimat illa, istitsna. Semua umatku, kalau kata semua berarti tidak ada pengecualian. Tapi di hadis ini ada kalimat pengecualian, illa. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa, semua umatku masuk surga kecuali. Berarti di sini semua umat Nabi nggak masuk surga kecuali nih. Aslinya semua masuk tapi ada pengecualian. Kalau nggak ada kata illa berarti kafir juga masuk surga. Yang nggak ikut sama Nabi pun masuk surga. Cuman karena ada kalimat illa berarti ada pengecualian. Apa kata Rasul? Semua umatku masuk surga kecuali illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, di sini ketika ada kalimat illa man aba berarti kalimat keseluruhan itu menjadi nggak seluruh, ada pengecualian, ada istitsna. Jadi kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Gila, para sahabat bertanya, mereka berkata, bingung sahabat, kok ada orang yang gak mau masuk surga? Nah tentunya aneh, karena surga itu difahami oleh siapa saja, mau agama mana saja, yang namanya surga tempat yang paling enak. Walaupun dengan istilah beda. Ada orang nyebut surga disebut nirwana, tapi itu tempat yang paling bagus. Apalagi kalau di bahasa Inggris apa? Paradise apa? Surga juga. Gak ada orang mata non muslim kalau surga itu nirwana atau paradise atau tempat yang paling indah udah. Kalau itu surga, mau muslim hatta Nasrani, Kristen, mereka semua pengen masuk surga. Ada istilah surga itu ada. Di Yahudi ada surga, Hindu, Buddha ada surga. Apalagi nggak ada agama yang tidak memiliki konsep surga. Pasti mereka punya konsep surga.
Nah kata sahabat bingung, kok ada ya orang yang nggak mau masuk surga gitu. Siapa ya Rasulullah? Kil, man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasul, siapa yang nggak mau masuk surga? Karena itu orang yang kurang waras yang nggak mau masuk surga. Itu orang mabuk, teler, sampai ngiler-ngiler, mabuk sampai tumpah. Kalau mau mati overdosis, nanya, Pak, kalau mati mau masuk mana? Surga. Padahal lu nggak sholat, masuk matinya overdosis, tempatnya mau masuk surga. Atau pembunuh, penjahat segede apapun, maunya kalau udah mati mau masuk apa? Surga. Nggak ada yang nggak mau masuk surga. Makanya kok kata Rasul, kecuali yang nggak mau. Sahabat bingung, ya Rasul, emang ada yang nggak mau ya Rasul, nggak mau masuk surga? Ada, kata Rasulullah. Siapa yang nggak masuk surga ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau taat kepadaku, faqad aba, sungguh dia telah enggan, sungguh dia tidak mau masuk ke dalam surga. Subhanallah. Jadi syaratnya masuk surga itu taat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalimat taat di sini maksudnya membenarkan atau membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa saja umatnya Nabi yang membenarkan dakwah Nabi dan mengikuti dakwah Nabi, berarti dia masuk surga. Tapi Ustaz, orang ini sudah membenarkan masuk Islam, tapi taatnya kurang, tetap masuk surga. Karena intinya beriman dulu. Orang yang sudah beriman semuanya masuk surga. Ya, walaupun tentunya karena surganya itu tempat suci, yang kotor kalau meninggal di banyak maksiat dibersihkan lebih dulu. Setelah bersih baru masuk ke dalam surga. Tapi pada akhirnya semua umat Nabi Muhammad, semua umat Islam akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang tidak beriman dianggap enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Memang di hadis ini tidak disebutkan neraka, tetapi di Al-Quran disebutkan neraka. Itulah ketika ada yang bertanya, Ustaz, katanya Allah Maha Kasih, katanya Allah Maha Sayang, kenapa mesti diciptakan neraka? Kalau memang Allah Maha Sayang, masukin aja semua orang ke dalam surga. Nah, betul, Allah Maha Sayang, Allah Maha Kasih, tapi tetap menciptakan neraka. Kenapa? Karena ada orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Nah, kalau nggak ada neraka, yang nggak mau masuk surga dimasukin kemana, kan bingung. Makanya ditiapinlah tempat yang namanya apa? Neraka. Jadi ketika orang masuk neraka bukan kemauan Allah, tapi memang dia tidak mau masuk surga. Jadi konsepnya bukan Allah kejam, tapi justru Allah sayang. Oh, kamu diajak masuk surga nggak mau. Kalau nggak ada neraka bahaya. Makanya dimasukin ke dunia udah nggak ada lagi dunia. Maka kalau nggak mau masuk surga berarti tempatnya adalah neraka. Insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu melakukan dan berusaha melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nanti ketika kita meninggal semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga umat Nabi yang masih bentuknya umatul ijabah, umatul dakwah, diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga mereka juga masuk ke dalam Islam dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Baik, terima kasih Habib. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab offline maupun online. Kepada hadirin sekalian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Habib, ini ada pertanyaan titipan mungkin di luar dari materi mungkin. Jadi ada yang bertanya, beliau ini habis meninggal bapaknya gitu, tapi dia masih punya ibu. Terkait harta gono gininya, nah si ibunya ini
mengklaim gitu. Nah, mohon apa namanya arahannya, apakah si ibu ini dapat, kalau dapat berapa gitu, mohon penjelasannya biar nanti kami sampaikan gitu. Terima kasih. Ibu ini maksud istri ya? Ibu bapaknya yang meninggalkan laki-laki nih. Anak. Jadi ibu kandung. Ibu kandung. Nah, si anak sudah punya keluarga? Sudah punya istri, anak punya. Ya. Memang di dalam bab waris ini adalah harta yang dibagi setelah si pemiliknya meninggal, itu namanya waris. Tapi kalau harta dibagi saat pemiliknya ada, bukan waris, namanya nanti bisa hadiah, bisa hibah, bisa sedekah. Ada orang tua sebelum meninggal hartanya dibagiin ke anak, ini rumah yang ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu. Berarti itu bukan pembagian waris, itu bagian apa? Hibah, hadiah, sedekah. Nah, ketika bapak atau si pemilik rumah masih hidup atau si pemilik harta masih hidup, dia yang berhak untuk membagikan. Terserah dia mau dibagi berapa karena miliknya dia. Tapi ketika dia meninggal, maka yang mengatur pembagiannya Allah. Jadilah disebut waris. Nah, karena si bapak ini sudah meninggal, harta yang ada berarti harus menurut hitungan Al-Quran, ikut ituran waris. Kenapa ya? Karena ada si pemiliknya meninggal. Kalau belum meninggal sudah, mau istrinya, ibunya dikasih berapa terserah dia karena masih hidup. Tapi kalau sudah nggak ada, maka harus kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Penghitungan waris, jadi kalau kita dengar kata waris adalah harta yang dibagikan setelah meninggal. Ya, kalau belum meninggal bukan waris namanya. Kalau penghitungan waris, hitungannya berapanya itu langsung dari Al-Quran. Jadi langsung dari Al-Quran. Jadi nggak ada tawar-menawar. Kalau ada yang bilang, Ustaz, nanti kalau saya meninggal biar harta saya dibagi ke anak, bagi rata, ya nggak bisa. Kalau sudah meninggal itu waris, nanti yang mengambil alih pembagiannya adalah aku. Tapi kalau masuk hidup, terserah kamu, karena itu bukan waris. Nah inilah, ketika dia meninggal, si ibu dari si almarhum meminta bagian harta anaknya yang meninggal tadi ya, dengan klaim gonogini. Sebenarnya tanpa ada gonogini pun si ibu atau si orang tua itu dapat dari harta si anaknya. Berapa? Ini 1/6. Jadi kalau si almarhum nih, si suami meninggal, ada istri, ada anak. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan, terus ada kakak, ada nenek ya, atau bapaknya atau ibunya dia. Maka si anak kalau laki-laki itu tentunya setengah dari semua harta yang ada. Ini asobah namanya. Ternyata ada anak laki, ada perempuan, maka dibagi 2/3 untuk mereka berdua. Ibu karena punya anak nanti dapat 1/8. Ibu tuh gede, ibu dalam arti istri si almarhum itu dapat 1/8 dari harta yang ditinggal oleh si suami. Nah kalau si bapak ibunya 1/6. Jadi walaupun tanpa gonogini si bapak memang dapat, si ibu dapat waris tuh dari si anaknya sebanyak besar bagian 1/6, bagian daripada ahli warisnya. Sementara kakak adiknya di si almarhum nggak dapat karena ada anak laki. Tapi kalau tidak ada anak laki, kakak adik dapat itu. Nanti dapat lagi bagian, tapi nggak banyak, tapi tetap dapat ketika tidak ada anak laki. Makanya seorang dalam rumah tangga kalau ada anak laki, ya sudah, kakak adik dari si bapak itu gigit jari dengan kata bapaan, sudah ketutup, namanya majub, ditertutupi oleh si hajib, si anak laki. Jadi si anak laki ini menjadi kunci. Tapi dia punya anak 20 perempuan semuanya, tetap aja nanti kakak adiknya si almarhum dapat tuh bagian daripada hartanya. Tapi kalau bapak ibunya si almarhum mau ada anak laki nggak ada anak laki tuh dapat dia gede, dapat di 1/6 dari bagian harta yang ada. Jadi lumayan dia sebenarnya, tanpa gonogini pun harus dapat memang. Tadi dibagi nanti bisa dengan mudah kok. Kalau memang berapa, misalkan 1 miliar, kita bisa hitung dengan cepat kok. Kalau untuk 1 miliar, siapa saja yang ditinggal, istrinya 1 berarti 1/8 sendirian. Kalau istrinya 4, 1/8 bagi 4.
Jadi yang kasus makanya kadang-kadang istri nggak mau buat gara-gara jadi masalah, jadi dapat sedikit dia dapat apa, tapi kalau sendirian satu. Tapi ada saat istrinya diem-diem nggak nikahnya nggak pakai apa, nggak pakai KUA, sir, ketika sir tetap dapat, yang namanya sir dapat. Kecuali istri yang sudah dicerai, istri tercerai nggak dapat. Ada istrinya tapi sudah dicerai 3 bulan, 4 bulan yang lalu habis dicerai, si suami pikiran meninggal, warisannya banyak, tapi nggak dapat itu karena apa? Udah cerai, statusnya cerai. Nah ini kecuali dicerainya idahnya belum habis, dapat apa enggak? Tentunya terjadi perbedaan. Tapi kalau sudah setengah tahun yang lalu dicerai selesai, udah nggak dapat sama sekali istrinya. Nah itu jadi pembagian. Tapi kalau ibu atau orang tua terus dapat, tetap dapat 1/6 dari bagian harta itu. Insya Allah nanti kalau memang perlu kita bisa bantu ngitung cepat kok ngitungnya untuk apa, yang penting hartanya diuangkan berapa, 1 miliar, tinggal dihitung saja bagian sekian dapat sekian dapat. Mudah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita memulai berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA untuk memimpin doa bersama, kami persilahkan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu taat sampai akhir hayat kita, sehingga kita dan keluarga serta keturunan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.